Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah pekerjaan ini yang cocok untukmu dan akan mendatangkan hoki untuk kamu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung untukmu Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Aries. Aries, Aries, Aries. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang pekerjaan dan nanti apa saja pekerjaan yang baik untukmu yang mendatangkan hoki ya. Contoh pekerjaannya nanti di akhir readingan ya. Oke, pesan semesta untukmu tentang pekerjaanmu. Five of Cups ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, dicintai ya. Ini ibaratkan kamu lagi bekerja nih ya, kaki kamu yang pakai untuk kayak macam loyo, kayak macam setengah hati sampai kaki yang dipakai loh ya. Sedangkan tangan kamu tuh menumpu badanmu, seolah-olah kayak malas, loyo. Kenapa? Ya, jangan pernah merasa loyo, lemes. Kalau loyo lemes ya, rezeki juga lemes datang kepada kamu. Ya, harus bergembira, harus happy. Kenapa harus loyo-loyo? Ya, Kak, saya capek. Istirahat. Kak, saya lelah. Istirahat. Lelah dalam kehidupan ini. Waduh, hidupku nggak berubah-berubah, Kak. Berarti caranya salah. Kenapa kamu harus bertahan di situ kalau dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah? Kerjamu itu salah. Tapi kamu masih di situ. Kenapa baru sadar sekarang? Bingung lagi mau ambil keputusan apa? Ya, semua kan pilihan di tangan kalian. Jadi kalau kamu semangat kerjamu, tempatmu itu. Sekarang kondisi kamu tidak semangat, berarti ada yang salah pada dirimu atau tempatnya. Ya, tuh, King of Wands. Kamu harus jadi pawang untuk dirimu. Jangan ada masalah langsung down, ada orang kritikan langsung. Ingat ya, orang sukses itu adalah orang mental pejuang. Dia tidak takut mau ada singa kek, mau ada apa kek. Dia kan berani. Dia kan berani untuk melangkah, berani mengambil resiko, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Ya, orang sukses tidak ada orang cemen. Orang sukses nggak ada orang mental kerupuk, barusan digertak langsung down, langsung lari, langsung remuk. Nggak ada. Kalau lelah, capek, pasti manusiawi. Ya, tapi jangan rasa lelah dan capek itu yang akhirnya mendominasi dirimu atau mengatur dirimu. Kamu yang harus bisa mengatur dirimu. Bahwa saya oke, saya capek, saya istirahat, besok kerja lagi. Jangan waktu yang mengaturmu, tapi kamu yang harus bisa mengatur waktu. Ya, karena waktu tidak akan pernah terulang lagi. Kamu usia kamu begini-begini akan bertambah. Nggak bisa, aduh saya harus stopkan waktu. Nggak bisa. Jadi isilah waktu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif. Jangan sampai menyesal di hari esok.
Apa yang membuatmu bahagia, itu tempatmu di situ. Kerjakanlah. Tapi kalau pekerjaan ini kondisinya kamu tidak bahagia, berarti ya ada yang salah. Cari salahnya di mana? Apakah di dirimu? Apakah di pekerjaannya? Ataukah di lingkungan? Perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki ya keluar dari situ. Itu membuat tekanan buat dirimu. Ujung-ujungnya nanti kamu sakit. Contoh, aduh kak saya sakit kepala, aduh kak saya sakit pinggang, sakit ini, sakit itu sebenarnya sinyal dari dirimu bahwa kamu tidak baik-baik saja, tubuhmu tidak baik-baik saja. Mungkin karena tekanan, karena gugup, karena stres. Akhirnya pusing, migrain, kamu cari paracetamol di luar. Ya, obat-obat apa itu. Padahal sebenarnya yang dibenahi bukan dari luar ke dalam, dari dalam dirimu. Supaya dirimu lebih up. Kadang kita cari solusinya beli obat ke apotik. Padahal kamu nggak membenahi dirimu. Besok kambuh lagi, besok kambuh lagi. Ujung-ujungnya ginjal karena terlalu banyak minum obat. Akhirnya apa? Uang kamu lagi berikutnya yang keluar lebih banyak. Kemarin cuma 3.000, ini contoh, atau 5.000. Besok 5 juta, besoknya 50 juta, besoknya 500 juta, bingung. Ya, tambah stres. Ini contoh. Karena apa? Kamu mencari obatnya dari luar. Padahal obatnya dari dalam, dimana kamu harus perbaiki hatimu, jiwamu, pikiranmu. Ya, tuh. Di mana kakimu berada, di situ hatimu berada. Kalau kakimu di mana, hatimu di mana, wah repot. Saya mau menjadi seorang pebisnis, Kak, tapi takut untuk keluar dari perusahaan itu. Pebisnis sukses itu kalau kamu mau jadi bos, harus berani keluar dari pekerjaan. Tapi bukan berarti saya suruh kamu pekerjaan ya. Ini kan contoh sesuai tarot. Tarot bilang kakimu di mana itu yang kamu kerjakan. Hatimu berkata di mana itu yang kakimu langkahkan gitu. Oh saya mau ke kiri ya, langkah ke kiri. Jangan hati ke kiri, kamu langkahnya ke kanan. Ya. Saya mau jadi bos kak, tapi takut untuk keluar untuk berwirausaha. Terus kapan kamu jadi bos? Ya nggak ada karyawan jadi bos. Ya nggak ada. Karyawan itu sudah diatur undang-undang. Gajinya sekian dari jam sekian sampai jam sekian. Itu yang tadi saya bilang. Waktu yang mengaturmu, bukan kamu yang mengatur waktu. Kalau kamu berwirausaha, kamu yang mengatur waktu. Kapan saya mau kerja, kapan saya stop, kapan saya istirahat, kapan saya harus pergi jalan-jalan. Kamu yang mengatur. Tapi kalau kamu jadi karyawan, waktu yang mengatur kamu. Masuk dari jam 7 sampai pulang jam 5. Ya sudah, gaji kamu ya dari situ, dari ya UMR situ. Mungkin kalau ada lebihnya ya dari bonus dari pimpinan, keputusan pimpinan. Kalau mau dikasih silahkan, tidak juga nggak apa-apa, jangan menuntut. Jangan merasa gaji saya kecil, wah itu sudah ada undang-undangnya. Kalau kamu memang merasa gajimu kecil ya keluar dari situ, jangan banyak komplain. Ya, kamu tahu oh gaji saya kecil, tapi nggak ada perubahan dalam diri. Ambil tindakan apa? Ya, jadi apa yang hatimu bicara itu yang kamu harus lakukan. Karena apa? Itu pesan semesta untukmu secara tidak langsung. Cuman kamu terlalu tidak ngeh gitu ya. Tidak sadar bahwa semesta itu menuntunmu. Tapi terkadang kamu itu firasatku aja, itu firasatku aja. Ya, belum peka mendengar suara semesta, suara Tuhan. Padahal Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk dirimu. Kak, tapi saya belum punya modal. Sekarang kalau kita mau berwirausaha untuk kerja untuk diri kita tanpa modal bisa kok. Ya, kita jual orang lain punya, kita kerja sama. Dia punya brand. Ya. Kamu jual. Contohnya ya kamu TikTok gitu ataupun apa ya kalau dibilang Instagram. Kamu banyakkan followersmu, nanti kan ada endorsan. Walaupun bukan punya kamu produknya. Ya, jadi seperti gitu. Apa yang kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Jangan keinginan orang lain yang kamu lakukan. Ya, saya ingin jadi guru kak, tapi ayah bilang saya harus jadi pengusaha. Ya, ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya, saya mau jadi pengusaha kak, tapi ayah bilang jadi guru aja ya, biar aman. Ini contoh ya. Jadi, apa yang kamu mau, itu yang kamu kerjakan. Bukan dengar kata orang. Atau malah melihat orang lain. Jadilah diri sendiri ya. Itu yang semesta ingin sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Tuh, Ten of Cups ya. Talenta-talenta kamu itu diberdayakan ya. Supaya bisa menjadi penghasilan yang baik. Talentanya apa Kak Ica?
Talenta itu kemampuanmu, atau kalau dibilang bakat kamu yang ada dari lahir. Kamu maunya apa? Kamu sukanya apa? Ya, itu yang kamu kerjakan, bukan hanya sekedar sambilan. Contoh, saya suka nyanyi Kak Ica. Ya sudah, bakatmu yang dikembangkan adalah nyanyi. Iya, biasanya saya nyanyi itu untuk apa? Sambilan doang ya, ataupun ya sekedar hobi aja. Saya nyanyi di kafe ya, itu pun sekali-sekali. Kalau enggak ya udah enggak ada. Kalau karena saya lagi sibuk kerja. Kenapa harus jadi untuk sambilan? Kenapa tidak jadi penghasilan tetap untuk kamu gitu? Bakat kamu di bakat kamu tuh udah alami gitu. Jadi tingkatkan. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu itu yang harus kamu upkan, bukan mencari di luar dirimu, validasi dari luar dirimu. Kamu belajar ulang. Beda ya, orang punya bakat bernyanyi dengan orang yang mau belajar bernyanyi. Sama-sama bisa, tetapi dalam tanda kutip orang yang belajar bernyanyi kan perlu proses untuk bagus suaranya. Sedangkan kalau punya bakat sudah bagus dari lahir. Tidak artinya untuk bisa mempercepat kamu sukses itu lebih cepat dari bakat. Ya, contohnya saya mau apa macam contoh kamu belajar nyanyi. Ya, saya mau jadi penyanyi profesional. Saya harus belajar. Saya belajar, ternyata saya punya saya bisa bernyanyi secara profesional di usia 25 tahun. Ini contoh ya. Sedangkan kalau sudah punya bakat bernyanyi, kenapa tidak? Dari 15 atau 17 tahun saya sudah bisa menjadi penyanyi profesional. Nah ini, intinya seperti gitu. Kalau memang kamu tersadar. Ya, terkadang malah orang tersadar pada saat sudah usia 40-an. 50-an baru, waduh saya punya bakat. Ya sudah enggak, karena terkadang kita punya bakat, tapi kalau usia kita ya, enggak mungkin kita mau kesana kesini ya, cuman jual suara. Tapi kan harus ada action ya, harus contohnya di usia 15 tahun atau 17 tahun saya ikut wedding ya, saya nyanyi di sana, saya nyanyi di sini ya. Jadi kamu memasarkan bakatmu untuk bisa menjadi penghasilan. Bukan sudah tua, udah seharusnya tinggal nikmati, tapi kamu masih barusan sadar bahwa oh bakat saya harus di-upkan gitu. Ya terlambat. Ya masa kamu mau warawiri, seharusnya kamu tinggal nikmati gitu. Ya, jadi sayangi dirimu, cintai dirimu, lihat potensi dirimu. Jangan malah kamu membebani dirimu hanya karena duit. Kita memang mencari uang ya, tetapi ingat energi yang akan menarik uang nyaman bersamamu, lama bersamamu atau tidak. Kalau kamu merasa bahwa saya kerja tapi kok hasilnya habis terus ya Kak Ica, ya karena uang itu tidak suka dengan orang yang tekanan. Dia akan mau berlama-lama dengan orang yang bahagia. Kondisi kamu sekarang apa? Bahagia atau tidak? Tidak Kak Ica. Ya uangmu pasti ya seret kan, rezekimu seret, uangmu habis kan. Iya Kak. Nah itu. Bagaimana supaya kita bahagia terus Kak? Ya itu kembali kepada dirimu. Kamu yang harus mencari ya. Kamu yang harus tahu bahagiamu tuh apa. Bahagia orang kan beda-beda. Oh bahagia saya makan Kak Ica. Ya makan. Jangan sudah kamu ingin makan tapi kamu saya diet, saya takut gemuk. Ujung-ujungnya gemuk betulan, susah turunnya. Ya dibawa happy, dibawa enjoy, karena kita nggak mungkin dibilangnya selalu di atas terus. Tetapi kamu mau di atas terus ya harus bahagia, tingkatkan vibrasimu ya, isi apa yang kamu punya. Saya suka nyanyi, ya sudah kamu yang pasarkan bakatmu di weddingan, di event organizer, apapun, di cafe atau di YouTube. Talentamu tuh diberdayakan, bukan hanya di kamar mandi nyanyinya. Ini contoh kalau kamu suka hobinya nyanyi. Ya, atau si hobi makan Kak Ica, ya sudah makan. Kamu masak, bikin konten masak. Kamu makan, bikin konten mukbang. Ya, nggak pakai repot. Kembali lagi tapi viewsnya rendah Kak. Iya di awal-awal kan di mana-mana fondasinya tuh pasti harus, nggak mungkin kita langsung up. Konsistensi kamu. Karena perjalanan itu tidak instan untuk menuju kesuksesan. Pelan-pelan tapi pasti. Yang penting tiap hari kamu bikin konten. Views kamu banyak nanti, pasti. Yang penting konsisten. Jangan belum di awal-awal udah mau minta views 1 juta, nggak bisa. Ya, saya saja ini sudah hampir berapa tahun, belum pernah sebulan 1 juta. Ya,
Makanya saya bilang harus konsisten dan yakin, percaya pasti bisa sukses. Tapi kalau kamu bisa nggak ya, bisa ya, berarti kamu nggak yakin sukses. Harus yakin bahwa suatu saat nanti saya sukses. Saya perlu hanya konsisten dan kesabaran. Itu aja. Semua serahkan kepada semesta. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan belum berusaha sudah ngeluh. Udah kalah sebelum berjuang. No, ya. Jadi sayangi, cintai pekerjaanmu, ya. Kalau memang seandainya kondisi saat ini kamu menyayangi, mencintai pekerjaanmu, sudah tepat posisimu saat ini. Tetapi kalau kondisimu tidak bahagia, ya, di sini ada the hero pen. Kalau kondisimu tidak bahagia, kapan kamu menuju ke kesuksesan? Nggak bisa, kamu di situ terus. Jadi untuk bisa menuju kesuksesan harus bahagia, hati yang tenang. Karena di hati yang tenang kamu bisa berpikir dengan bagus. Apa yang harus saya dapatkan supaya saya bisa naik ke atas nih? Kita kan berpikir, kalau kita tekanan, stres, nggak bisa berpikir, pusing, mumet, malah kita jatuh sakit. Jadi untuk bisa mendapatkan apapun, ilham atau apapun, itu kan dari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Coba kalau kamu tekanan, stres, bawaannya, nggak bisa berpikir, nggak dapat ilham, nggak dapat ide-ide brilian. Ya, harus tenang, harus gembira, harus bahagia. Ya maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi seperti gitu, happy, enjoy. Selama kamu happy, rezeki kamu bagus, kesehatan kamu bagus, ya. Tuh, akan dapat ide. Ya, kalau kamu tenang, ya, ide pun datang. Uang pun datang. Ya. Mengapa? Karena ide itu menghasilkan duit. Tidak mungkin kamu mau cuman kerja doang kan, dapat capek doang. Jadi kerjalah untuk bisa mendapatkan uang. Untuk bisa mendapatkan uang, saya harus kerja apa? Nah itu. Kalau kita sudah jadi karyawan, Kak Ica gimana? Ya kalau sudah jadi karyawan, carilah pekerjaan atau ya kamu dalam artian buat suasana kamu tuh bisa nyaman. Ya. Kalau kamu seandainya sudah ini ya, sudah dalam pekerjaan itu ya, mungkin suasananya diganti kalau kamu bosan. Karena kan biasa bosan. Bukan berarti pekerjaan, tapi kalau memang pekerjaannya udah sumpek, mumet, ya mungkin dari pekerjaannya. Jadi kamu lihat, kalau kamu sudah bosan, sudah capek, udah lelah, apa yang harus diganti? Pekerjaannya kah? Suasananya kah? Ataukah apa? Atau mungkin kamu nggak nyaman dengan lingkungan, orang-orang toksik di situ. Ya itu artinya kamu yang mencari penyebab sehingga kamu tidak berbahagia itu. Selama kamu berbahagia, itu tempatmu. Selama kamu tidak berbahagia, carilah tempat di mana kamu bisa berbahagia. Ya. Atau kalau tidak, macam contoh ya, kan semua ini pilihan. Saya tetap harus sudah kontrak sampai mati Kak Ica. Contoh PNS ya. Ini contoh. Sampai pensiun, sampai batas 60 gitu ya. Ya berarti yang tadi. Karena kamu sudah tidak bisa kemana-mana dan sudah di situ terus ya. Berarti kalau kamu bosan, kamu boring, ya suasananya diganti. Intinya gitu kan. Ya kamu atur-atur, rapi-rapikan. Terus mungkin bikin kata-kata motivasi supaya kamu bahagia terus. Selama kamu bahagia, jaminkan rezeki bagus, kesehatan bagus. Kalau kamu tidak bahagia, ya jaminkan juga rezeki nggak ada, malah banyak hutang, sakit-sakitan pula, stres, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan diri sendiri, belum masalah dengan kehidupan. Betul tidak? Nah itu, jadi bahagia. Karena kalau kamu bahagia, semua akan baik-baik saja. Ya, dari pekerjaan, dari kesehatan, dari hubungan dan lain-lain. Seperti gitu ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Ya, fokuslah pada dirimu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu supaya energi up, posisi kamu ya, energinya up, dan ya kelimpahan datang kepadamu, kesuksesan datang kepadamu. Di mana kamu harus mandiri. Jangan hanya mau ditopang, jangan hanya mau disuap. Nggak bisa orang sukses, orang up, orang kaya itu mau ditopang. Dia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya, karena kalau kita ditopang ya, suatu saat orang yang menopang kita jatuh ya kita ikut jatuh. Jadi harus mandiri, ya, harus tenang, harus sabar, itu kuncinya ya. Dan untuk seperti gitu. Dan untuk di sini pekerjaan apa saja untuk kalian Aries yang cocok, ya. Aries di sini ya, kamu itu kan bagusnya itu menyuruh atau membuat ya. Kalau kamu disuruh itu kadang-kadang ya suka juga, tetapi kayaknya kamu tuh lebih fokus pada kalau seandainya kamu yang artinya gini, kamu itu bisa menjadi roket ya untuk dirimu. Kenapa kamu harus jadi roket buat orang lain gitu? Roket itu artinya
untuk menuju ke bulan itu jalan transportasinya roket gitu. Roket kan lurus terus kencang gitu ya, nggak ada roket lambat-lambat. Ya mungkin kita lihat lambat tapi sebenarnya itu udah kencang gitu ya. Jadi kenapa kalau kamu bisa bisa membuat dirimu hebat dengan potensimu, kenapa kamu harus kerja dengan orang lain gitu? Dan itu tanpa kamu sadari. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu itu adalah perancang atau pembentuk, atau kamu yang mengatur. Itu kata kunci untuk dirimu. Jadi kamu lihat pekerjaan apa yang seperti gitu. Ya. Ya, saya kasih contoh saja, pengusaha. Pengusaha kan mengatur dirimu sendiri dan mengatur karyawanmu, mengatur bisnismu. Ya. Terus kamu jadi atlet. Ya, kamu yang mengatur dirimu, mengatur waktu jam latihanmu. Ya memang ada coach, tapi atlet kan dari diri dia. Dia yang harus mau bentuk dirinya mau apa gitu. Mau maju ya dari jam latihan. Dia yang harus mengatur. Mengatur pola makan, mengatur jam istirahat. Nah ini ya, jadi mungkin seperti gitu ya. Terus apa lagi ya untuk mengatur? Mungkin pemandu wisata, tour gate. Kamu yang mengatur orang-orang, bukan sesuai jadwal, bukan mereka yang mengatur kamu ya. Jadi jadwalnya dari sini ke sana, jam sekian istirahat, habis itu lanjut lagi kita ke sana gitu ya. Terus apa lagi? Desainer, kamu yang menentukan rancangan ya. Kamu yang memberikan solusi dari masalah mereka. Kak, saya mau wedding tapi saya bingung bahan apa yang harus saya pakai. Ini kamu mengarahkan, kamu yang menentukan. Maksudnya kamu mengarahkan, dan ya kalau dia memang iya kan, ya sudah kamu yang buat sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan ide-idemu, karya-karyamu. Jadi ya seperti gitu. Dan apalagi ya mungkin seperti gitu saja sih saya lihat ya. Coba kamu cari-cari ya yang mengatur ya. Jadi kalau kamu yang mengatur, kamu akan jadi bos. Ya memang siapa bilang bos mau diatur-atur. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kalau kamu bisa menjadi roket transportasinya itu ya, untuk bisa mencapai ke bulan, untuk diri sendiri ngapain kamu pusingkan dengan banyak beban. Banyak beban itu artinya di dalam roket itu banyak. Kalau cuma satu orang yaitu kamu, pasti akan lebih cepat dibandingkan roket itu milik orang. Ya, ujung-ujungnya kamu yang capek. Artinya gini, ngapain kita kerja di perusahaan yang terlihat wow padahal gajinya sedikit? Kenapa tidak kita bekerja, kita yang jadi bos sendiri, walaupun usaha kecil milik sendiri, hasilnya kita bisa pakai sendiri, malah lebih banyak. Iya kan? Ataukah begini, ngapain kita kerja capek-capek di luar rumah, kalau di dalam rumah aja kita bisa kerja, bisa menghasilkan uang gitu. Contohnya konten kreator, contohnya kita live. Nah itu ya, jadi kamu harus berpikir di situ ya. Kamu tuh orang hebat, cuman terkadang kamu tuh ragu dengan kemampuanmu. Nah di sini semesta menyampaikan untuk bisa lebih up terhadap talentamu. Karena kalau kita tidak bisa memberdayakan apa yang sudah ada pada diri kita, ya hidup kita akan begini-begini saja atau lebih terpuruk. Karena perkembangan zaman tuh up ya. Teknologi aja makin maju, masa kita makin bodoh? Tingkat kesadaran kamu dan mental, itu yang semesta mau sampaikan ya. Dan tetap berbahagia. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.